Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Firandi. Saya dari Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NPM B1A 021407. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hukum pembuktian yang saya ambil dari buku referensi Mustaqim Ladi SHMA CLA. Ini bukunya. Lalu ini nama saya. Sebelum saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dua bab dalam buku ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang implikasi pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP. Lalu yang kedua ada memahami konsep dasar hukum pembuktian beserta KUHP. Dengan tujuan saya menjelaskan bab 1 bab 2 ini, saya ingin melanjuti lebih jauh tentang bagaimana tindak pidana pembunuhan dalam KUHP secara luas. Mungkin itu saja. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Asep Suherman, yang dibuat secara video dan diupload ke YouTube. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi dengan menggunakan slide presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama kita mencoba dari latar belakang buku hukum pembuktian ini. Yang sekali lagi hukum pembuktian ini yang bereferensi dari Mustaqim Ladi SHMA CLA. Sekali lagi untuk bukunya seperti ini. Ini nama saya. Baik, latar belakang hukum pembuktian ini, yaitu latar belakang hukum pembuktian pidana adalah menjamin bahwa penjatuhan pidana dilakukan secara adil berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan. Lalu melindungi hak tersangka dan terdakwa melalui asas praduga tak bersalah. Lalu yang ketiga ada mencegah kesewenangan aparat penegak hukum serta memastikan keseimbangan antara kepentingan penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan penjelasan lebih lanjut, hukum pembuktian ini merupakan bagian penting dalam proses peradilan, baik pidana, perdata maupun administrasi. Hukum pembuktian ini berfungsi juga untuk memastikan bahwa putusan hakim didasarkan pada fakta yang benar-benar dapat bertanggung jawab. Dan untuk memahami mengapa hukum pembuktian ada dan bagaimana ia berkembang, diperlukan gambaran latar belakang yang lebih luas. Yang pertama, ada namanya kebutuhan menemukan kebenaran. Lalu yang kedua ada namanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada namanya menjamin kepastian hukum atau legal certainty. Mungkin itu saja dari latar belakang buku ini. Kita lanjut ke bab 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab 1, yaitu tentang konsep dasar dan hakikat hukum pembuktian. Dan yang pertama yaitu adalah apa itu hukum pembuktian atau apa itu pembuktian. Baik, pembuktian itu adalah proses meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu peristiwa atau tindak pidana melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ada dalam KUHP. Pembuktian menjadi tahap paling penting dalam persidangan karena di sini nasib terdakwa dipertaruhkan. Dan lalu yang ketiga, mengapa penting? Dan yang keempat, sebuah putusan pidana hanya boleh dijatuhkan bila terbukti secara sah dan meyakinkan. Lalu yang kelima ada tanpa pembuktian tidak ada dasar bagi hukum untuk menghukum seseorang. Mungkin yang terakhir ada berdasarkan opini atau asumsi. Itu untuk bab pertama. Lalu kita lanjut ke bab 1 yang kedua tentang perbedaan bukti dan pembuktian. Di sini dibagi beberapa, yaitu yang pertama ada bukti, terus ada pembuktian, ada informasi keterangan atau barang, terus prosesnya menyajikan bukti di pengadilan,
dan berfungsinya sebagai alat, berfungsinya sebagai metode penilaian, dan ini bersifat pasif dan bersifat aktif. Contoh seperti sebuah rekaman suara, itu bukti. Lalu yang kedua, cara hakim menilai keaslian rekaman itu namanya pembuktian. Mungkin itu yang kedua. Kita lanjut ke slide 3. Baik, sekarang kita lanjut ke bab 1 yang ketiga tentang tujuan hukum pembuktian. Yang pertama itu ada menjamin keadilan atau hakim harus mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan prasangka atau tekanan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjamin perlindungan hak tersangka atau terdakwa. Dan pastinya terdakwa tidak boleh dihukum tanpa bukti yang sah. Lalu yang ketiga ada namanya memberikan kepastian hukum. Ada standar jelas bagaimana bukti harus diperoleh dan dinilai. Lalu yang keempat adanya menjaga integritas proses peradilan. Pembuktian mencegah penyalahgunaan wewenang dan kriminalisasi dan lainnya. Mungkin itu yang ketiga. Kita lanjut ke bab 1 yang keempat. Sekarang kita lanjut yang keempat, asas-asas dalam hukum pembuktian. Dan yang pertama, asas legalitas, yaitu pembuktian atau legality of evidence. Bukti yang digunakan harus diatur dalam undang-undang. Lalu yang kedua ada asas praduga tak bersalah. Terdakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti. Lalu yang ketiga ada asas beban pembuktian pada penuntut umum, yang harus membuktikan adalah jaksa, bukan terdakwa. Lalu yang keempat ada asas in dubio pro reo. Jika ada keraguan dalam pembuktian, putusan harus menguntungkan terdakwa. Mungkin itu untuk yang bab 1 keempat. Kita lanjut slide kelima. Sekarang kita lanjut bab 1 yang kelima tentang subjek yang terlibat dalam pembuktian. Yang pertama ada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum ini pihak yang wajib membuktikan dakwaannya. Lalu yang kedua ada terdakwa dan penasehat hukum yang berhak menyanggah atau membantah atau menunjukkan bukti yang membela dirinya. Lalu yang ketiga ada hakim, penilaian utama bukti yang diajukan. Dan yang keempat ada saksi dan ahli, berperan dalam memberikan informasi faktual dan ilmiah. Kita lanjut ke bab 1 yang ke-6. Baik, sebelumnya mungkin ini akhir dari bab 1, yaitu yang ke-6 kita menjelaskan tentang siklus pembuktian dalam persidangan pidana. Urutan ini dibagi menjadi 7, yaitu urutan dalam sidang. Yang pertama ada pembacaan surat dakwaan, lalu yang kedua pemeriksaan saksi, lalu yang ketiga ada pemeriksaan ahli, dan yang keempat pemeriksaan barang bukti. Yang kelima ada pemeriksaan terdakwa, dan yang keenam ada analisis pembuktian oleh hakim. Yang ketujuh baru putusan. Nah, setiap langkah adalah bagian tak terpisahkan dari pembuktian. Ini adalah 7 siklus pembuktian dalam persidangan pidana di hukum pembuktian. Mungkin bab 1 cukup sampai segitu dulu. Kita lanjut ke bab 2 yang kita mulai dari sistem atau teori pembuktian dan alat bukti. Terima kasih. Kita lanjut bab 2. Baik, kita lanjut bab 2 tentang sistem atau teori pembuktian dan alat bukti. Sekarang kita masuk materi yang lebih teknis, yaitu tentang teori pembuktian dan sistem pembuktian yang digunakan di Indonesia. Yang pertama yaitu teori pembuktian. Kita akan menjelaskan yaitu teori-teori pembuktian, seperti contohnya teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara baku atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Lalu yang ketiga ada pembuktian teori berdasarkan keyakinan hakim
dengan dasar alat bukti. Lalu yang keempat ada teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Baik, kita mencoba dari satu dulu. Yang pertama ada teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara baku atau positive legal evidence. Ini dibagi tiga. Yang pertama ada hakim terikat sepenuhnya pada alat bukti yang disebutkan undang-undang. Lalu yang kedua tidak boleh menggunakan penilaian pribadi. Nah, lalu yang ketiga contohnya seperti zaman kolonial. Kelemahannya terlalu formal dan tidak menghasilkan keadilan. Lalu yang kedua ada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Itu dibagi dua. Yang pertama ada hakim bebas menilai bukti berdasarkan keyakinan. Lalu yang kedua tidak ada batasan jumlah atau jenis bukti. Dan kelebihan dari teori ini yaitu lebih fleksibel dan kelemahannya rentan subjektivitas. Sekarang yang ketiga ada teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan dasar alat bukti. Contohnya seperti hakim boleh menggunakan keyakinan, tetapi harus didukung dengan alasan yang logis dan rasional. Dan terakhir mungkin ada teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau negatif legal evidence. Inilah teori yang digunakan di Indonesia sekarang, artinya harus ada alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan yang kedua harus ada keyakinan hakim. Jika salah satu tidak terpenuhi, terdakwa tidak boleh dihukum. Mungkin ini sistem atau teori pembuktian. Kita lanjut bab 2 yang kedua. Baik, kita lanjut ke sistem pembuktian di Indonesia KUHP. Ini bab 2 yang kedua ya. Kita lanjut. Sistem pembuktian di Indonesia mengacu pada pasal 183 dan pasal 184 KUHP. Pasal 183 KUHP yaitu tentang hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakini bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Intinya minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Kita lanjut ke bab 2 yang ketiga. Kita lanjut bab 2 yang ketiga yaitu tentang ragam alat bukti menurut KUHP pasal 184. Nah, ragam alat bukti ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada keterangan saksi. Nah, itu bukti paling umum dalam pidana. Kekuatan keterangan dalam saksi dipengaruhi ada 4, yaitu tentang konsistensi, relevansi, kredibilitas, dan bebas dari tekanan. Lalu yang kedua ada keterangan ahli. Ahli memberikan penjelasan ilmiah dalam bidang tertentu seperti forensik, kedokteran, teknologi informasi, balistik, dan psikologi. Ahli tidak menilai benar salah tetapi memberikan penjelasan yang objektif. Dan yang ketiga yaitu ada surat dalam ragam alat bukti menurut KUHP, termasuk dokumen, catatan, rekaman medis, laporan pemeriksaan, hasil lab, dan tentu dengan rekaman elektronik yang dicetak secara harus sah secara hukum untuk dianggap bukti kuat. Dan lalu yang keempat yaitu ada petunjuk, merupakan hubungan antara fakta satu dengan fakta lain. Contoh fakta satu dengan fakta lain yaitu jejak kaki, sidik jari, pola komunikasi barang yang ditinggalkan di TKP. Petunjuk tidak berdiri sendiri, harus didukungi bukti yang sah dan valid. Dan yang terakhir yang kelima yaitu keterangan terdakwa termasuk pengakuan, bantahan, penjelasan kronologis, dan yang keempat itu pengakuan terdakwa bukan bukti utama karena bisa dipengaruhi tekanan, harus didukung bukti lain. Mungkin itu saja. Kita lanjut ke bab 2 yang keempat ya. Baik, kita lanjutkan sekarang bab 2 yang keempat ya. Dengan di sini menjelaskan tentang kekuatan pembuktian atau strength of evidence.
Di sini menjelaskan setiap alat bukti memiliki kekuatan berbeda. Nah, di sini setiap alat bukti itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada keterangan saksi. Keterangan saksi ini yaitu contohnya seperti kekuatan relatif bisa lemah jika tidak konsisten. Lalu yang kedua ada alat bukti surat. Nah, alat bukti surat ini lebih objektif, memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat. Lalu yang ketiga ada keterangan ahli, kuat dalam konteks yang memerlukan pengetahuan ilmiah. Lalu yang keempat ada petunjuk, bersifat logis, menghubungkan fakta tetapi harus konsisten. Terus lalu yang kelima ada keterangan terdakwa, lemah jika berdiri sendiri. Mungkin itu dari kekuatan pembuktian. Kita lanjut ke 6 ya sekarang. Maaf sebelumnya ternyata masih bab 2 yang kelima. Baik, kita lanjutkan. Sekarang bab 2 yang kelima itu tentang beban pembuktian atau burden of proof. Di sini menjelaskan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, jaksa penuntut umum memikul beban pembuktian terdakwa tidak boleh membuktikan dirinya tidak bersalah. Namun, KUHP mengenal beberapa pengecualian. Pembuktian terbalik, misalnya pada tindak pidana pencucian uang, lalu korupsi terbatas, dan tindak pidana tertentu lainnya. Nah, ini mungkin dari yang kelima ini adalah contoh di Indonesia, yaitu beban pembuktian burden of proof. Kita lanjut yang ke-6. Baik, kita lanjutkan mungkin bab 2 yang ke-6 tentang prinsip minimal 2 alat bukti. Nah, prinsip minimal 2 alat bukti ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana jika fakta itu didukung minimal 2 alat bukti yang sah. Dan alat bukti tersebut saling menguatkan jika hanya satu alat bukti. Tidak cukup ya artinya. Jadi maksudnya itu dengan minimal 2 alat bukti, 2 bukti yang sah atau bukti dari sidik jari atau bukti dari rekaman, minimal 2 yang sah dan terbukti dan cukup kuat, baru bisa digunakan untuk prinsip minimal 2 alat bukti. Baik, mungkin itu saja dulu. Mungkin itu saja dari saya, presentasi atau slide presentasi yang saya buat dari bab 1, bab 2 tentang hukum pembuktian. Lalu sekarang di bagian penutup saya ingin menjelaskan atau menyimpulkan, yaitu dari seluruh materi ini dapat kita simpulkan bahwa hukum pembuktian memegang peranan sangat penting dalam proses peradilan pidana. Mengapa? Karena pembuktian memastikan bahwa keputusan hakim objektif, terdakwa terlindungi haknya, dan juga proses peradilan memenuhi rasa keadilan. Dan memahami konsep dasar dan sistem pembuktian di Indonesia, kita dapat melihat bahwa hukum tidak hanya mengatur tindak pidana manusia, tetapi juga menjaga agar proses menghukum seseorang dilakukan secara adil dan sah, serta berdasarkan bukti yang kuat. Jadi tidak semena-mena atau memberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena ada rasa tidak adil bagi terdakwa. Mungkin itu penutup atau kesimpulan dari hukum pembuktian. Baik, kita lanjutkan. Mungkin itu kesimpulan singkat dari bab 1 dan bab 2 buku referensi dari Mustaqim, Ladi, SHMA, CLA. Mungkin itu kesimpulan singkatnya, dan saya mencoba atau membuat kesimpulan yang lebih panjang dari pastinya dari bab 1 dan bab 2 buku ini, dan saya akan mencoba untuk menyimpulkan keseluruhan dan izin menambahkan kesimpulan dari bab-bab lain yang di buku ini yang tidak ada di slide, dengan tujuan biar lebih mengenal buku ini dengan jauh. Baik, kita mulai. Kesimpulan hukum pembuktian referensi Mustaqim, Aladi,
semua bab yang ada di dalam buku ini. Secara keseluruhan, kajian mengenai hukum pembuktian sebagaimana dipaparkan dalam berbagai literatur, termasuk yang dirumuskan oleh Mustaqim Ladi, menegaskan bahwa pembuktian merupakan tahap inti dalam proses peradilan. Karena pada titik inilah kebenaran peristiwa hukum diuji dengan standar dan mekanis yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pembuktian bukan hanya prosedur teknis, tetapi merupakan instrumen fundamental dan untuk menjamin tercapainya keadilan yang benar-benar adil untuk kedua belah pihak. Lalu mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa putusan hakim memiliki dasar yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, yang pertama itu mungkin hukum pembuktian memiliki fungsi menjamin kepastian hukum. Dengan adanya aturan mengenai alat bukti yang sah, tata cara penyajian, serta penelitian alat bukti, setiap pihak dalam proses peradilan memahami batasan apa yang dapat dijadikan dasar penetapan kebenaran. Kehadiran tentu tersebut menutup ruang bagi tindakan sewenang-wenangnya, sekaligus memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak dalam koridor konstitusional. Dan lalu yang kedua, mungkin dalam buku ini Mustaqim Ladi menekankan bahwa pembuktian tidak dapat dipisahkan dari prinsip fair trial, keseimbangan antara hak terdakwa, kewenangan penyidik, dan objektivitas hakim menjadi dasar untuk menghindari praktik kriminalisasi ini, atau putusan yang didasarkan pada asumsi, tekanan, ataupun manipulasi. Oleh karena itu, setiap alat bukti harus diperoleh secara sah. Dua proses of law dihadirkan dengan cara yang benar dan dinilai secara bebas namun bertanggung jawab. Free judicial proof. Dan yang ketiga mungkin ada perkembangan teknologi informasi menuntut pembaruan cara pandang dalam hukum pembuktian. Mustaqim Ladi memberikan ruang pemahaman bahwa bukti elektronik dan digital forensics serta rekam jejak digital kini memiliki relevansi yang secara dengan alat bukti itu konvensional, asalkan memenuhi syarat keautentikan, integritas, dan validasi. Hal ini menjadikan bukti bahwa hukum pembuktian bersifat adaptif, bukan statis, dan terus menyesuaikan diri terhadap kebutuhan sosial serta perubahan zaman. Lalu yang keempat, adanya dalam praktik peradilan, pembuktian tidak hanya berupa soal alat bukti yang diajukan, namun juga kualitas, koherensi, dan kekuatan pembentuk keyakinan hakim. Keyakinan tersebut tidak boleh bersifat subjektif belaka, tetapi harus bersifat pada logika hukum, rasionalitas, serta prinsip proporsionalitas. Dengan demikian, putusan yang diberikan bukan hanya benar-benar menurut prosedur, tetapi juga adil menurut substansi. Lalu yang terakhir, mungkin Mustaqim Ladi menutup pembahasannya dengan penegasan hukum pembuktian adalah jantung dari tegaknya keadilan. Tanpa mekanisme pembuktian yang jelas, konsisten, dan dapat dipercaya, sistem peradilan pidana maupun perdata akan kehilangan legitimasi. Karenanya, pembaharuan pemahaman, peningkatan integritas aparat penegak hukum, serta konsistensi penerapan aturan pembuktian menjadi syarat agar hukum dapat menjamin fungsi dan pelindungan hak asasi manusia dan menjaga ketertiban sosial. Mungkin itu saja dulu kesimpulan atau presentasi saya dari bab 1 sampai bab 2, dan menyimpulkan secara singkat bab 1 bab 2, dan mencoba menyimpulkan keseluruhan dari satu buku ini, yaitu buku Hukum Pembuktian yang direferensi dari Mustaqim Ladi SHMA CLA. Mungkin itu aja presentasi saya dari buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan apa yang saya presentasikan bermanfaat bagi diri saya dan bermanfaat bagi orang lain. Dan mungkin itu saja.
saya tutup terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Di akhir presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga apa yang kita bahas hari ini tidak berhenti hanya sebagai pengetahuan, tetapi menjadi langkah awal untuk perubahan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian semua. Teruslah bergerak dan belajar, berkontribusi dalam inspirasi. Dan terima kasih juga atas waktu dan perhatian yang telah diberikan. Semoga paparan ini memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua. Saya siap menerima pertanyaan, masukan, maupun diskusi lebih lanjut ketika kita sudah ada waktu. Semoga kita dapat terus bekerja sama dan mencapai hasil yang terbaik. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bisa membuka wawasan semua dan memicu ide-ide segar kita semua. Dan mari kita lanjutkan dengan semangat baru dan mewujudkan apa yang telah kita diskusikan ini. Presentasi ini mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan kita dalam memahami dan memperbaiki diri serta lingkungan tidak berhenti di sini. Terima kasih telah menjadi bagian dari proses presentasi yang saya jelaskan dari yang tadi dalam buku pembuktian dari referensi, sekali lagi, Mustaqim Melody SHMA CLA. Mungkin ini bukunya, jika berkenan mungkin silahkan dicari di toko-toko buku terdekat. Sebagai penutup, saya berharap materi yang telah saya sampaikan menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan atau wawasan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian kesempatan yang diberikan. Dengan penuh hormat saya menutup diskusi ini, dan terima kasih Bapak Asep. Ini hasil tugas saya dan presentasi saya. Mohon maaf jika banyak salah atau salah katanya, terbata-bata jika dan kurang maksimal, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Asep, dan terima kasih yang telah melihat dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.